Maka sama revolusi Prancis yang melahirkan demokrasi tadi juga melahirkan nasionalisme, melahirkan nation state. Ini sejarah kelahiran nasionalisme. Jadi nasionalisme dan demokrasi itu bukan warisan Empu Gandring. Jadi kan harus tahu, warisan revolusi Prancis, yang revolusi Prancis ini terinspirasi dari Romawi. Kalau mengatakan bahwa kita menggunakan demokrasi ini karena kita menguri-uri nilai-nilai warisan leluhur, itu leluhurnya Romawi, bukan leluhurnya kita. Karena Empu Gandring juga tidak menggunakan demokrasi, menggunakan kerajaan. Demak, Wali Songo, Kesultanan Demak juga tidak menggunakan demokrasi, dia menggunakan Kesultanan Islam. Inilah yang kemudian disebut sebagai modernisme. Jadi modernisme itu bukan kata yang sifatnya netral. Modernisme itu adalah peradaban yang dibangun oleh orang barat. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang disebut modernisme itu adalah laptop, handphone, pesawat, bukan sama sekali. Itu namanya teknologi. Kalau modernisme itu adalah paham, modernisme itu adalah peradaban, modernisme itu adalah pemikiran. Pemikiran apa? Pemikiran yang memisahkan negara dari agama. Kenapa memisahkan agama dari negara? Karena mereka trauma dulu ketika dikuasai oleh agama, kehidupan negara mereka jadi runyam. Kemudian dia pikir semua orang yang negaranya diurus pakai agama runyam, maka semua orang diajak untuk memisahkan agama dari negara. Termasuk orang-orang Islam diajak seperti itu. Padahal ketika Islam dikuasai oleh agama itu tidak runyam, beda. Ketika Rasul dulu mendirikan daulah di Madinah, itu yang ngurus negara itu ya dengan agama. Ketika Wali Songo datang ke Jawa, mendirikan Kesultanan Islam di Demak, kemudian Banten, Cirebon dan lain sebagainya, itu mengurusi negara ya pakai agama. Dari problem itulah spirit peradaban barat modern lahir. Kenapa? Mereka merasa dulu ketika zaman Yunani Romawi, mereka itu dengan paganismenya itu mencapai puncak kejayaan, kekuasaannya luas, ada filosof-filosof dan lain sebagainya. Ini setelah mengadopsi Kristen kok justru malah menurun. Nah, mereka kan akhirnya apa? Menginginkan kembalinya peradaban Yunani Romawi pagan sebelumnya. Dan ini disuarakan mereka di dalam gerakan Renaissance yang dimulai sejak 1300 sampai 1700. Intinya apa? Merindukan paganisme Yunani Romawi yang digantikan oleh Kristen. Mereka mengatakan, orang-orang para filosof itu mengatakan bahwa kita itu jatuh seperti ini, peradaban kita jatuh menjadi abad ke-8 seperti ini karena kita mengadopsi Kristen. Sementara pemikir-pemikir Kristen ngomong, bukan, kita jatuh seperti ini karena kita kebanyakan melakukan dosa. Itu terjadi pertentangan. Jadi ada pertentangan antara kalangan gereja dan filosof di luar gereja. Pertentangan ini terus meruncing. Sampai orang-orang di luar gereja akhirnya memenangkan opini. Bagaimana tidak menang opini? Karena di depan rakyat mayoritas, gereja dan aristokrat itu berbuat zolim. Akhirnya apa? Rakyat secara umum lebih membela ke filosof-filosof yang di luar gereja. Sampai akhirnya filosof-filosof itu membawa nilai-nilai yang mereka perjuangkan, nilai-nilainya liberté, égalité, fraternité. Ini prosesnya di Prancis ya. Tadi berkembangnya kan di Romawi. Kemudian pecah menjadi negeri kecil-kecil. Lah, revolusi Renaissance ini terjadi di mana-mana. Termasuk di Romawi juga. Tetapi yang mecah pertama menjadi revolusi sosial itu di Prancis. Tahun 1789 sampai 1799. Proses revolusinya selama 10 tahun. Mereka menggelorakan nilai-nilai liberté, kebebasan, égalité, kesetaraan, fraternité, persaudaraan. Yang intinya apa? Mengakhiri kekuasaan gereja. Yang tadinya Eropa dikuasai gereja akhirnya diselesaikan, ditumbangkan. Moto yang sangat mengerikan dari mereka, gantunglah raja terakhir dengan usus pendeta terakhir. Sampai akhirnya Raja Louis XVI eksekusi dengan guillotine. Guillotine itu pisau besar gitu,
seperti di gambar itu, yang ditarik ke atas kemudian dilepaskan. Sementara lehernya ada di tengah-tengah itu, jelek itu putus lehernya. Dan itu biasanya untuk menghukum rakyatnya dulu, sampai akhirnya pada saat itu untuk menghukum Raja Louis itu sendiri. Kemudian autokrasi, sistem pemerintahan mereka yang kembang saat itu diganti dengan demokrasi, kembali lagi seperti sistem Romawi dulu, tetapi dengan sedikit modifikasi. Kalau zaman Romawi itu ada rakyat kelas atas, rakyat kelas bawah dan lain sebagainya. Ini sekarang diganti. Yang meneorikan Montesquieu dengan trias politikanya, bahwa nanti kekuasaan itu harus dibagi 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu yang menjalankan pemerintahan, yudikatif yang membuat hukum, kemudian legislatif yang membuat hukum, yudikatif yang menghukum bagi orang-orang yang melanggar. Dibagi 3. Terinspirasi dari mana? Dari Romawi Respublika tadi. Nah, ini nanti autokrasi diganti demokrasi ini nanti disebarkan ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara. Melalui apa? Melalui politik balas budi, pendidikan untuk pribumi. Nanti ke depan insya Allah saya ceritakan bagaimana proses masuknya ide demokrasi ini ke Nusantara melalui pendidikan para penjajah itu. Nah, kembali lagi ke sini. Autokrasi diganti demokrasi. Kenapa? Karena mereka sudah capek diatur pakai aturan gereja. Maka ditumbangkan itu gereja. Diganti dengan aturan rakyat. Motonya adalah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Maksudnya suara rakyat menggantikan suara Tuhan. Republik kembali kepada publik. Aturan-aturan, hukum-hukum yang kemarin sempat menggunakan hukum Tuhan dalam tanda petik, kemudian dikembalikan lagi kepada publik, republik. Maka muncul Republik Prancis. Waktu itu yang pertama, jauh setelah Romawi runtuh. Ada masalah baru. Setelah kekristenan diruntuhkan, padahal waktu itu kekristenan adalah pemersatu mereka. Ingat kan? Mereka itu terpecah belah karena dulunya disatukan oleh kekaisarannya runtuh, maka butuh pemersatu namanya kekristenan. Sekarang kekristenannya ganti ditumbangkan, maka mereka butuh pemersatu baru. Akhirnya mereka mengambil pemersatu yang lebih primitif lagi, yaitu warna kulit, suku, ras, bangsa. Maka mereka membuat kesatuan di bawah bangsa. Negara yang tadinya di bawah keagamaan diubah menjadi negara di bawah kebangsaan. Maka sama revolusi Prancis yang melahirkan demokrasi tadi juga melahirkan nasionalisme, melahirkan nation state. Ini sejarah kelahiran nasionalisme. Jadi nasionalisme dan demokrasi itu bukan warisan Empu Gandring. Jangan harus tahu, warisan revolusi Prancis, yang revolusi Prancis ini terinspirasi dari Romawi. Kalau mengatakan bahwa kita menggunakan demokrasi ini karena kita menguri-uri nilai-nilai warisan leluhur, itu leluhurnya Romawi, bukan leluhurnya kita. Karena Empu Gandring juga tidak menggunakan demokrasi, menggunakan kerajaan. Demak, Wali Songo, Kesultanan Demak juga tidak menggunakan demokrasi, dia menggunakan Kesultanan Islam. Nah, kemudian dari yang dilahirkan melalui revolusi Prancis inilah, ini disebarkan ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, termasuk ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Inilah yang kemudian disebut sebagai modernisme. Jadi modernisme itu bukan kata yang sifatnya netral. Modernisme itu adalah peradaban yang dibangun oleh orang Barat.
Jadi jangan dibayangkan bahwa yang disebut modernisme itu adalah laptop, handphone, pesawat, bukan sama sekali. Itu namanya teknologi. Kalau modernisme itu adalah paham, modernisme itu adalah peradaban, modernisme itu adalah pemikiran. Pemikiran apa? Pemikiran yang memisahkan negara dari agama. Kenapa memisahkan agama dari negara? Karena mereka trauma dulu ketika dikuasai oleh agama, kehidupan negara mereka jadi runyam. Kemudian dia pikir semua orang yang negaranya diurus pakai agama runyam, maka semua orang diajak untuk memisahkan agama dari negara. Termasuk orang-orang Islam diajak seperti itu. Padahal ketika Islam dikuasai oleh agama itu tidak runyam. Beda. Ketika Rasul dulu mendirikan daulah di Madinah, itu yang ngurus negara itu ya dengan agama. Ketika Wali Songo datang ke Jawa, mendirikan Kesultanan Islam di Demak, kemudian Banten, Cirebon dan lain sebagainya, itu mengurusi negara ya pakai agama. Apakah kemudian zalim seperti dark age-nya Eropa? Tidak sama sekali. Beda. Kenapa? Karena Islam itu ada syariatnya, ada Al-Qur'annya, dan itu benar-benar datang dari Allah Sang Maha Pencipta, maka tidak menimbulkan dark age seperti Eropa. Nah, yang mereka lihat orang-orang Eropa itu, mereka kan cukup lama kan bergesekan dengan Islam. Termasuk salah satu keruntuhan Romawi itu kan gesekan dengan kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam ini mulai tumbuh. Kemudian muncul perang salib macam-macam banyak itu kan. Dan itu kalah terus mereka. Dan setelah diteliti apa? Ternyata kekuatan umat Islam itu karena mereka menyatukan berbagai bangsa. Bayangkan kekuasaan Islam itu dulu dari Spanyol sampai India, bahkan sejak zaman Turki Utsmani itu sampai Nusantara. Bayangkan, semua jadi satu ikatan. Ketika Aceh diserang oleh Portugis, yang bela siapa? Tentaranya Turki Utsmani. Ya bukan sesuatu yang berlebihan, karena Turki Utsmani itu sebagai pusat kekuasaannya. Ibaratnya pasukan dari Jakarta membantu yang ada di Makassar misalnya seperti itu. Karena memang begitu faktanya dulu. Nah, karena kekuasaan Islam ini terintegrasi besar sekali dan mereka sulit untuk mengalahkan, maka bagaimana caranya? Kalau Islam juga dipecah belah menjadi kecil-kecil seperti mereka, maka dipecah belahlah Islam menjadi negeri kecil-kecil seperti sekarang. Faktanya ketika sudah kecil-kecil seperti sekarang, hanya mau mengusir Israel dari tanah Palestina saja tidak bisa. Paling banter ngirim makanan, roti, sama ngirim baju. Mentoknya itu. Kalau tidak terpecah-pecah menjadi seperti itu, masih di dalam kekuasaan seperti para khalifah dulu, Israel itu nggak pakai lama, kepung 2 hari rampung, wong negaranya cuma segini. Sementara kekuasaan Islam segini, kan gitu. Nah, modernisme itu adalah peradaban Barat. Karena trauma terhadap agamanya, kemudian mereka sebarkan ke seluruh dunia. Mereka ajak seluruh manusia untuk meninggalkan agamanya. Dalam artian meninggalkan agama di dalam soal kenegaraan, soal ekonomi, soal pendidikan dan lain sebagainya. Maka mereka mendidik semua manusia ini termasuk orang-orang di Nusantara ini dengan modernisme mereka. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Barangkali ada diskusi, monggo silakan.